Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Fajar, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali, syukur yang tidak terhingga, puji, sanjungan terus membasahi mulut kita, dan kita gerakkan selalu lidah kita menyanjung mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur, kita telah diberi kesempatan oleh Allah untuk melewati bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah pergi. Dia datang dan meninggalkan kita. Bukan kita meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan pergi meninggalkan kita. Tapi insyaAllah datang lagi dia. InsyaAllah datang lagi. Kemudian cuma tinggal doa kita lagi. Ketika nanti dia datang, kita masih ada tahu. Tapi insyaAllah semua saya lihat ni panjang umurnya insyaAllah ini. Doa selalu kepada Allah. Maka salah satu doa kita, ya Allah jangan sampai ini Ramadan terakhir. Panjangkan umur untuk menikmati Ramadan akan datang. Karena jangankan kita yang hidup, orang yang meninggal pun pada merintih, menangis, minta kepada Allah untuk dihidupkan walaupun sesaat setiap Ramadan datang. Begitulah istimewanya hari Ramadan. Maka ketika dia datang kemarin, kita fullkan. Karena itu memang hari istimewa, maka tidak akan sama. Maka kalau orang lebih pula tingkat ibadahnya di bulan Syawal daripada Ramadan, itu salah itu. Karena memang Ramadan itu hari-hari, detik-detiknya istimewa. Maka kita fullkan seluruh tenaga kita, kita kerahkan untuk mengisinya dengan amal. Karena itu kesempatan, peluang. Dia datang, setelah itu dia pergi. Maka beruntunglah orang kemarin yang mengisi Ramadan itu secara optimal. Kemudian setelah kita isi, maka setelah Syawal ini apa yang kita perlu lakukan Bapak Ibu? Pertama sekali perbanyak minta ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak membaca doa-doa taubat yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Taubat orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar setelah Ramadan? Karena ini adalah sunnah yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Setiap kita melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah menginginkan perintah itu kita laksanakan secara sempurna, dan Allah berikan pula ganjaran secara sempurna. Karena Allah punya maksud dari setiap syariat yang disyariatkannya kepada kita. Punya maksud. Supaya maksud Allah itu sempurna kita terima, maka kita laksanakan perintahnya dengan sempurna. Tapi siapa kita yang bisa sempurna? Kan tidak bisa. Berat sempurna itu. Dan Allah tak mau memberikan kesempurnaan itu kecuali yang sempurna hanya dirinya. Kepada makhluk tidak diberikannya. Maka tak ada makhluk ini yang namanya sempurna. Tidak ada. Semuanya punya
perbatasan. Apalagi manusia. Manusia ini kata Allah dalam Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan serba penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tapi Allah memberikan kepada kita, Rasulullah mencontohkan kepada kita, kesempurnaan itu bisa kita capai secara ganjaran. Walaupun secara perbuatan kita tak bisa sempurna, tapi bisa kita terima. Maka diajarkan pula terapi-terapi yang lain. Maka salah satunya apa? Setiap yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, pahala wajib itu kan besar ganjarannya. Maka bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala supaya kita sempurna? Tapi harus ada usaha, harus ada kerja. Allah tak berikan begitu saja. Tetapi kita harus memperlihatkan tekad yang benar. Maka bagaimana cara Allah disyariatkan kepada kita hal-hal yang lain? Maka seperti Ramadan. Ramadan itu supaya sempurna kita terima pahalanya, walaupun kadang banyak kekurangan-kekurangan dalam Ramadan itu, maka disyariatkan kita untuk namanya puasa sebelum Ramadan, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah mencontohkan kepada kita memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Sebagai apa? Persiapan kita untuk memantapkan Ramadan. Kemudian juga setelah bulan Ramadan kita disuruh pula puasa 6 hari. Itu juga untuk apa? Menyempurnakan Ramadan. Jadi kesempurnaan itu di samping dengan ibadah sunat daripada jenis ibadah yang diwajibkan kepada kita, ya diantaranya adalah memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah atas segala kekurangan-kekurangan itu. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kan tidak ada kita kemarin. Siapa kemarin di antara Bapak Ibu yang puasa tapi tak ada mengunjing orang sama sekali 100%? Ada? Kan tak ada itu. Termasuklah ustaz yang ceramah. Tak ada, pasti ada. Kemudian di antara Bapak Ibu, ada Bapak Ibu kemarin sebulan penuh Ramadan tak ada bohong sama sekali? Tak ada berbohong sama sekali kepada anak, kepada istri. Susah Bapak Ibu sekalian. Kalau tanya semua, adakah Bapak Ibu tidak memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah? Adakah kita kepada 100% bisa menghindari mendengar? Lagi memandang yang tidak apa. Karena yang maksiat itu yang Bapak Ibu yang berdosa-dosa itu, ya Ramadan itu juga terpapar di hadapan kita. Terpandang juga. Kita sedang puasa juga. Kadang-kadang Bapak Ibu lagi kita berdagang, berbisnis. Kadang-kadang masuk dalam harta kita hal-hal yang subuhat. Kadang-kadang terambil juga yang haram. Jadi macam-macam kita sedang puasa. Padahal puasa itu, kalau sempurnanya puasa itu kan bagaimana filosofinya? Kita disuruh dilarang untuk mengambil yang halal. Yang halal dilarang. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh makan. Padahal makan itu makanan kita. Rezeki yang halal. Minuman air itu. Selama siang Ramadan. Itu kan air halal itu. Air bersih apa kita punya. Istri. Itu istri yang halal. Tapi tak boleh. Dilarang kita yang halal itu selama Ramadan. Itu maksud Allah apa? Dan kita siap. Dan kita tahan diri kita daripada yang halal itu. Artinya apa? Yang halal saja kamu disuruh menahan diri, kamu tahan. Maka ironis kalau yang halal kamu tahan, yang haram kamu itu lucu itu. Yang halal aja kita tidak mau ambil tuh. Uang yang haram kita, maka itu tak masuk. Itulah sebabnya Allah tegaskan apa sebenarnya hikmah syariat puasa itu. Kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Kamu memang puasa menahan diri 3 saja. Dari makan, dari minum, kemudian menahan istri. Supaya kamu bertakwa. Maksud bertakwa apa? Seluruh perintah bisa kamu kerjakan, seluruh yang haram bisa kamu hindar. Karena yang 3 ini yang halal kamu bisa hindari. Berarti tujuannya apa? Supaya bisa yang haram-haram, apalagi. Itu tuh
Tapi kan susah kita kan. Maka kita disuruh puasa, ketika puasa kita banyak baca Quran, mata dengan Quran, telinga dengan Quran, siang, malam, sebanyak-banyak dosa. Supaya menjaga kebersihan diri. Nah, tapi siapa di antara kita Bapak Ibu yang bisa seperti itu sempurna? Tidak bisa. Oleh karena itu, pahalanya bisa kita terima sempurna? Insya Allah bisa. Karena ada janji-janji daripada Allah dan Rasulnya. Maka salah satunya apa? Setelah beribadah itu, pertama ya, jangan kita menganggap bahwa kita sudah banyak beribadah. Jadi jangan mengeluh, sudah lelah beribadah, sudah terlalu banyak solat berniat. Tak boleh. Saya sudah banyak baca Quran. Kemudian apalagi kalau merasa berjasa, sudah banyak berjasa untuk agama ini. Nah, karena kalau orang sudah merasa banyak, di sini terjadi futur nanti. Berhenti dia. Dan merasa capek dia. Maka tidak boleh sama sekali kita, yang namanya ibadah, tak boleh kita merasa capek. Oleh karena itu ukurannya kapan? Sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Mati apanya batasannya? Bukan berakhir Ramadan batasannya. Mati. Ini sebelum mati ibadah terus. Dan kita kan tahu sendiri, hidup ini diberikan Allah sebenarnya untuk kita, diberikan kepada kita dengan segala kenikmatannya. Apa tujuan utamanya? Supaya kita beribadah. Kan gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang tujuan hidup itu betul ibadah memang. Nah, jadi di sini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Nah, maka jangan, syaratnya jangan pernah merasa banyak. Jangan pernah merasa lelah. Kemudian jangan pula apa? Merasa berjasa. Jangankan kita Bapak Ibu, Rasulullah saja ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Rasulullah betapa perjuangannya untuk agama. Hidupnya semuanya untuk agama ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Mudaththir? Wala tamnun tastaksir. Hai Muhammad, kamu jangan merasa berjasa ya. Kemudian jangan kamu merasa sudah berbuat banyak. Itu Rasulullah. Apalagi kita. Maka ada hal yang Bapak Ibu dalam hal sangat berbahaya dalam diri kita ini. Kalau orang sudah merasa puas dengan ibadahnya. Nah, kalau sudah merasa puas dengan ibadah, lihat ibadah orang lain dikit-dikit. Nah, kemudian apa? Muncul rasa ujub. Nah, ya kan? Ujub. Muncul rasa, ujung-ujungnya nanti apa? Sombong. Kalau sombong apa? Melecehkan orang. Nah, kita saja yang paling banyak beribadah, kita yang paling hebat, kita yang paling benar, kita yang paling, itu bahaya sekali itu, masuk ke sifat iblis. Maka iblis terkutuk dosa manusia pertama adalah dosa sombong. Dosa sombong. Cuman saja faktor kesombongan aja yang berbeda-beda. Kalau iblis sombong, kenapa? Faktor asal kejadian yang dia tonjolkan. Kalau ada orang yang sombong melecehkan orang lain, sombong itu kan meremehkan orang lain, melecehkan orang lain. Faktornya apa? Karena dia terlalu banyak ibadah, dilihat orang semua tidak bisa menyaingi. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih, ada diingatkan kita pertama, supaya kita jangan sombong merasa banyak dengan ibadah kita. Apa kata Rasulullah? Tak seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amalannya. Jadi kita ini tidak ada masuk surga karena amalan. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, sampai engkau sendiri ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalan? Sampai aku sendiri. Aku masuk surga bukan karena amalan. Tetapi kita masuk surga semuanya adalah karena kasih sayang Allah, rahmat Allah. Maka ulama sepakat mengatakan, amalan yang kita lakukan ini sebanyak apapun, itu bukan harganya surga. Bukan tiket masuk surga itu. Nanti kita beramal banyak-banyak, amalan itu yang kita jadikan padanan kita masuk surga. Tidak akan terbayar surga yang dijelaskan oleh Allah, kenikmatan surga itu dalam banyak ayat Al-Quran, seperti dalam surah
Yasin. Bagi betapa nikmat surga itu dalam surat yang pendek-pendek juga, surat Al-Mursalat, surah An-Naba. Bagaimana Allah menggambarkan surga itu. Itu tidak terbayar oleh amalan kita yang sedikit pun tidak terbayar itu. Maka Rasulullah bilang apa? Tidak ada kita masuk surga karena amalan kita. Jadi masuk surga karena rahmatnya Allah. Jadi amalan kita ini apa fungsinya, Pak Ustaz? Hanya menjadi sebab saja. Jadi Allah jadikan sebab masuk surga, tapi bukan harga surga. Tidak bisa amalan kita yang sebab saja. Itulah sebabnya kita ini hanya diperintahkan, diwajibkan untuk berusaha melakukan sebab. Hasilnya Allah yang menentukan. Jadi ingat ya, bukan harga surga, bukan tiket ke surga amalan kita. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bahwa amalan kita bukan banyak sedikit itu yang menjadi ukuran oleh Allah. Maka yang menjadi standar dari amalan kita, ini kita minta kepada Allah nih. Apa itu? Khatimah. Apa arti khatimah? Allah jadikan barometer amalan kita itu penutupnya. Maka kita selalu banyak, dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita supaya banyak berdoa, minta kepada Allah husnul khatimah. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan ada orang dari awalnya beramal dengan amal ahli surga, tinggal lagi sejengkal masuk surga, dia menyimpang dan beramal dengan amal ahli neraka, masuk neraka langsung. Ini biasanya apa? Orang beramal sombong dengan amalannya, ujub dengan amalannya. Akhirnya apa? Dia merasa puas, merasa apa? Terjebak dengan maksiat itu. Sombong itu kan maksiat. Karena Rasulullah katakan, "Lan yaruh raihatal jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Dan dalam satu riwayat tidak akan bau surga. Orang dalam hatinya ada sebesar sekecil biji jawi. Kulit bawang. Di dalam hatinya itu ada misqala zarrah. Sedikit saja rasa sombong, takkan masuk surga. Sehingga sahabat bertanya, apa itu sombong? Menolak kebenaran, kemudian meremehkan dan melecehkan orang lain. Maka menghina, melecehkan orang lain karena kelebihan yang kita ada dalam diri kita, itu berbahaya sekali. Maka di sini sombong dia, masuk neraka langsung. Atau dia menyimpang, murtad dia ke segala macamnya. Kemudian ada Rasulullah bilang apa lagi? Ada orang dari awalnya berbuat maksiat, tinggal sejengkal lagi masuk neraka. Tobat dia, kemudian dia insaf, kemudian dia berbuat baik. Orang seperti ini, walaupun belum sempat beramal, tapi tekadnya benar, mati dia, masuk surga. Padahal itu amal hidupnya penuh dengan amal ahli neraka. Ini diceritakan oleh Rasulullah dalam sebuah kasus, seorang pemuda yang membunuh 100 orang dibunuhnya. Belum sempat berbuat amal tapi niatnya Allah tahu sudah benar. Jadi di sini apa? Ini menunjukkan bahwa amal bukan amal kita yang membuat kita. Di pertama rahmat Allah. Yang kedua khatimah, minta kepada Allah husnul khatimah. Tidak boleh orang tergiur, kita tak boleh meremehkan orang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, dalam masalah perkara beramal ini. Kemudian juga kita diperintahkan dalam beramal itu memiliki 3 rasa, dan itu rukun amal, supaya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang beriman, semakin kuat dia beramal, semakin kuat rasa ini dalam dirinya. 3 rasa itu apa? Pertama, bahwa kita beribadah melaksanakan perintah Allah itu didasarkan kepada iman dan rasa cinta.
Karena keimanan, keyakinan kita dengan Allah dan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi solat itu cinta dasarnya. Puasa itu kenapa? Karena cinta. Pergi haji kita cinta kepada Allah. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, kalau orang itu benar-benar beriman, maka seluruh amalnya dasarnya cinta kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Asyad. Asyad itu dahsyat bahasa kitanya. Dalam banyak hadis, seperti hadis di antaranya la yu'minu, atau namanya salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Kalau ada dalam diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya hidup sebagai seorang beriman. Maka manisnya seorang beriman itu baru didapatkan kapan? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya paling dicintainya dari selain. Berarti apa? Orang beriman itu ketika melaksanakan perintah Allah, dasar pertamanya cinta. Nih. Jadi kita ini orang beriman kalau beribadah itu bahagia kita. Karena kalau orang sudah cinta, kemudian disuruh oleh orang yang dicintainya, senang tak? Senang sekali. Bahkan menunggu apa yang diperintahkannya lagi. Maka kalau bapak mencintai istri, senang kalau diperintah oleh istri. Tapi kalau sudah tidak senang diperintah istri, berarti cinta bapak dipertanyakan. Gelisah kalau dicintai, kalau disuruh-suruh istri. Berarti cintanya itu apa? Perlu diperbarui itu. Ya Allah, kita kalau seandainya, coba lihat, siapapun kita cintai, kalau diperintah senang. Seorang murid kalau mencintai gurunya, diperintah gurunya sangat senang sekali. Dan bahkan dia melaksanakan itu dengan penuh cinta. Cinta itu melahirkan kebahagiaan. Maka orang beriman ketika sholat bahagia. Puasa walaupun lapar-lapar, bahagia. Pergi haji persusah, duit banyak habis, tapi bahagia. Masya Allah, senang. Luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, rasa apa yang harus ada pada kita dalam melaksanakan ibadah itu? Yang kedua adalah rasa raja. Raja itu apa? Rasa optimis. Optimis kepada Allah. Apalagi kita selalu, maka kita sifat-sifat Allah yang selalu kita baca, sifat yang membuat kita optimis. Apa yang selalu kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa itu sifat itu selalu Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim? Itu yang paling banyak kita baca. Padahal kan di situ ada Allah. Menyebut kata Allah itu semua sifat. Asal itu Rabbil Alamin. Itu sifat keperkasaan. Mencipta, mengadakan, mengatur semuanya. Tapi sifatnya yang berbarengan dengan sifat dahsyat itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih. Dan dia penyayang. Allahu Akbar. Maha pengasih, maha penyayang ini itulah. Kadang solat, kacau balau, tapi optimis. Masya Allah. Itu membuat kita tenang ini. Kalau sempat kita hanya tidak ada optimis ini, raja ini. Wah, kacau kita Bapak Ibu. Maka orang beriman, selesai Ramadan, optimis. Bahwa Allah menerima. Jadi rasa raja ini yang membuat kita Bapak Ibu sekalian semangat beribadah. Maka rasa optimis ini semangat kita, semangat terus. Karena kita yakin optimis diterima oleh Allah. Dan kita menggapai melakukan sesuatu yang diridainya. Ayat perasaan yang ketiga namanya khauf. Maka banyak di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian bahwa siapa yang khauf itu, maka orang-orang yang beriman itu tempat takutnya hanya Allah. Jangan kalian takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Mereka dalam Al-Quran
Seperti Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut sama mereka, takutlah kalian hanya kepadaku. Maka tempat takut kita Allah. Kita takut kepada Allah, takut kepada apa? Takut dimarahinya. Takut dimurkainya. Takut kita itu disiksanya atas seluruh dosa-dosa kita. Salah satunya rasa takut itu, Bapak Ibu sekalian, adalah khawatir apa yang kita amalkan tidak diterima. Maka rasa khawatir ini harus ada. Karena rasa khawatir ini yang membuat, yang menghalang orang bersifat ujub. Karena dia ada rasa khawatir, tak diterima amalan saya, tidak. Itu bagaimana saya nyombong, bagaimana saya ujub, bagaimana saya membusungkan dada depan orang, tak diterima atau tidak. Sehingga dengan perasaan khauf ini, apa yang muncul? Yang muncul selalu berdoa, memohon kepada Allah. Maka rasa khauf ini yang membuat kita Bapak Ibu sekalian beramal lagi, memancing kita untuk selalu beramal, dan juga mengamalkan hal-hal yang menutupi seluruh kekurangan kita khawatir. Maka di sini pertama tadi adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar ini adalah menutup seluruh kekurangan-kekurangan kita. Salah satu yang perlu banyak kita baca yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Memang Bapak Ibu kita disuruh baca pagi dan sore. Tapi kalau setelah beribadah Ramadan ini banyak-banyak baca sayyidul istighfar ini. Karena di situ kita minta ampun kepada Allah atas seluruh dosa dan kekurangan-kekurangan kita, dan kita memperbarui selalu komitmen kita untuk tetap beribadah kepadanya. Maka kita katakan, pertama kita akui bahawa dia Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Apa maksudnya Rabbi itu? Tuhanku, engkau yang menciptakanku, engkau yang telah menghidupkanku, engkau yang telah menjadikan aku dari tidak ada menjadi ada, engkau yang telah memberi nikmatku, engkau telah memberikan kehidupan kepadaku, engkau yang telah memberi rezeki. Semuanya Rabbi itu masuk dalam kata-kata Rabbi itu. Kalau begitu, langsung kita akui. Kerana kita mengakui bahawa Allah Rabb kita. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Maka saya tidak berhak untuk mempersembahkan diri kecuali kepada, maka tidak ada ibadahku diberikan kepada siapa saja kecuali hanya kepadamu. Maka di sini apa konsekuensinya? Kalau kita sudah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita, maka apa? Maka diri kita, hidup kita seluruhnya kita tundukkan untuk melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Maka Bapak Ibu, la ilaha illa anta. Setelah itu kita jabarkan lagi, khalaqtani. Engkau yang telah menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka. Karena engkau yang telah menciptakan aku, maka aku siap menjadi hamba. Wa ana abduka, hambamu. Wa ana ala ahdika. Dan saya berjanji akan komitmen dengan janji-janjiku kepadamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, selagi aku sanggup. Setelah itu kita berlindung, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, berlindung aku daripada seluruh kejahatan yang aku buat. Kemudian aku mengakui bahwa seluruh nikmat milikmu, dan aku mengakui dosaku banyak kepadamu. Oleh kerana itu, ampunkan ya Allah. Banyak itu sayyidul istighfar itu. Kemudian berbanyak, kalau ada sayyidul istighfar, baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah beristighfar 70 kali sampai 100 kali tiap hari. Kemudian Bapak Ibu sekalian, baca doa-doa, minta ampunnya para nabi dan rasul. Seperti doa siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga doa Nabi Ibrahim, kemudian juga doa Nabi Musa, kemudian juga doa di antaranya juga Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Maka diperbanyak ini, semuanya ini adalah memohon kepada Allah supaya ditutupi seluruh kekurangan-kekurangan kita. Setelah itu baru kita berdoa, ya Allah terimalah dengan sempurna. Kemudian bukan hanya dengan kata-kata ucapan, tetapi kita juga Bapak Ibu sekalian lakukan Bapak Ibu sekalian dengan amalan. Ada amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita di bulan Syawal, dan ini sebagai Bapak Ibu sekalian wazifatus Syawal. Apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini? Kita ini Bapak Ibu orang beriman ini, dengan Ramadan kemarin kita belajar bahwa kita ini hidup harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Allah. Jadi schedule hidup kita itu siapa yang mengatur? Allah dan Rasul. Kita kan dalam hidup ini kan 24 jam, melalui pagi, siang, sore, malam, jam sekian. Kemudian kita berada tempat ini. Itu ada jadwal-jadwal, sudah ditetapkan Allah jadwalnya. Kita tinggal menjalankan. Sebagaimana kita ini dalam hidup ini Bapak Ibu menjalani sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah. Begitu juga kita menjalankan syariatnya. Pagi-pagi apa jadwal kita oleh Allah? Terbit fajar bangun, salat subuh. Itu siapa yang ngatur jadwal itu tuh? Jadwal siapa salat subuh itu? Itu kan jadwal dari Allah. Maka bangun kita, salat subuh kita. Setelah salat subuh apa jadwal kita? Disuruh berzikir. Maka yang paling afdal setelah salat subuh itu zikir. Maka ada namanya zikir pagi sampai nanti syuruk. Kalau seandainya kita punya kewajiban, Allah sudah jelaskan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai salat apa jadwal kalian? Ya sudah keluar, bertebaran ke dunia ini, buka bumi ini. Ngapain bertebaran? Cari rezeki. Tapi ingat, di sela-sela kalian mencari rezeki, wazkurullaha katsira. Selalu ingat Allah. Kalian pasti sukses. Coba diatur kehidupan kita itu. Zuhur nanti ada lagi jadwal masuk. Tiba Ramadan, jadwal puasa. Masya Allah, kita memang tunduk. Di bulan Syawal ini apa? Ada Bapak Ibu sekalian, Syawal ini pertama ya, Syawal ini bulan haji nih. Jadwal untuk haji. Syawal ini. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum maklumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka ada bulan-bulan yang namanya bulan haji. Bulan haji itu 3. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa artinya Bapak Ibu? 3 bulan ini adalah bulan haji. Bahwa seseorang datang ke Mekah dengan niat haji, baru sah hajinya kalau diniatkannya itu mulai dari 1 Syawal. Di kemarin ada hari raya Idul Fitri, ada orang berangkat ke Mekah pas hari raya itu. Kemudian tiba di miqat, dia pakai kain ihram dan pasang niat. Apa dia katakan? Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku berniat haji. Sah hajinya itu. Tapi kalau dia berniat haji saja, maka hajinya namanya menjadi haji ifrad namanya. Hanya berdasarkan haji. Kalau haji ifrad ini semenjak dia berniat itu sudah pakai ihram, dan dia harus menahan ihramnya, memakai pakaian ihram dan menahan seluruh larangan ihram sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. Maka kalau tanggal 1 Syawal dia mulai pakaian ihram, niat ihram haji, pakai ihram lah sampai tanggal 10 Zulhijjah, 2 bulan 10 hari. Baru dia boleh menanggalkan ihramnya setelah melontar jamrah Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah itu. Itu. Bapak Ibu sekalian, ini namanya haji ifrad. Maka Imam Syafi'i mengatakan jenis haji yang paling afdal itu ifrad. Kenapa? Karena berat. Tanggungannya berat, susah payah.
Kalau sempat tanggal 1 Syawal, menahan ihram sampai. Dan setiap yang namanya menahan larangan ihram bagi orang yang ihram, itu ibadah. Maka banyak pahalanya itu. Karena masyaqqahnya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah ketika dia mengeluh, apa yang dikeluhkan oleh Aisyah, capeknya dia beramal. Lelah dia ketika itu pergi haji. Karena banyak jalan kaki, dan naik itu jalan kaki terus. Mekah, Arafah, Mina, Muzdalifah, capek lah. Mengeluh dia, capek Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Jangan kamu mengeluh. Ajruki ala qadri masyaqqatik. Ganjaran yang kau dapatkan dari amalmu, hai Aisyah, sesuai dengan kelelahan yang kamu alami. Maka jangan mengeluh lelah. Kenapa? Kita saja, kalau ada karyawan kita yang bekerja, lelah dia, kita pasti hargai kan kelelahan. Apalagi Allah. Jangan khawatir. Jangan mengeluh-ngeluh. Lelah solat, lelah apa. Kenapa? Karena kelelahan itu akan Allah hargai semuanya itu. Oleh kerana itu mazhab Syafi'i mengatakan kena haji ifrad itu adalah lama sekali. Oleh kerana itu lebih paling afdal. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru saja, tapi kalau seandainya dia bulan Ramadan, tanggal 27 Ramadan dari miqat, kemudian dia berniat, ya Allah, labbaik Allahumma hajjan, aku berniat untuk haji, tak sah hajinya. Walaupun tanggal 29 Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan bukan bulan haji. Sama dengan orang berniat itu di bulan Sya'ban. Saya berniat puasa Ramadan. Karena waktunya belum. Jadi kita ini punya jadwal. Kita mengikuti jadwal ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu, Syawal ini adalah bulan haji. Kemudian juga ada haji namanya haji tamattu. Jadi kalau ada orang berniat dalam di miqat 1 Syawal, labbaik Allahumma hajjan, berarti hajinya tamattu. Bisa saja orang nanti berniat, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku berniat haji dan umrah sekaligus. Jadi ada orang nanti pasang niat di 1 Syawal, umrah dan haji sekaligus, berarti dia 2. Umrah, haji. Amalannya 1 tapi dapat 2. Itu namanya haji qiran namanya. Orang seperti ini sama dengan haji ifrad. Seluruh amalan sama dengan haji ifrad, beda dengan haji ifrad cuma 1 saja. Jadi dia harus menahan ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah. Cuman bedanya, orang yang mengambil haji qiran wajib bayar dam. Sedangkan yang mengambil haji ifrad tidak wajib, tidak dibebankan bayar dam. Kenapa bayar dam? Kena dapat 2. 1 amalan, 2 ibadah, haji dan umrah. Itu ada. Yang ketiga, kalau ada orang 1 Syawal berangkat dia sekarang ini terbuka umrah bulan Syawal. Saya tadi beberapa orang konsultasi tadi dari Madinah. Dia sudah sampai Madinah mau ke Mekah hari ini, mau umrah, maka konsultasi masalah bagaimana dengan perempuan-perempuan yang haid. Dia mau umrah ni Pak Ustaz, tapi ada beberapa jemaah yang sedang haid ini. Apakah dia melaksanakan atau tidak? Berarti apa? Sekarang Syawal ini orang banyak sekarang yang pergi. Terbuka sekarang. Lagi Saudi ke depan dan bahkan sudah ada praktek sebagai negara. Ke Saudi sekarang tidak perlu lewat-lewat apa lagi. Bisa kita langsung ngurus visa sendiri. Dan itu secara online. Kita bisa berangkat sendiri. Kalau kita punya join, koneksi untuk bisa booking hotel sendiri. Kita sudah bisa sekarang. Nah, Saudi sudah membuka. Apalagi visa wisata juga mereka buka sekarang. Jadi sudah banyak berubah. Saudi tidak seketat pada masa-masa yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau ada orang berniat 1 Syawal dia berangkat, kemudian niatnya apa dari ya Allah, aku berniat labbaik Allahumma umratan. Kalau dia 1 Syawal berangkat, niatnya umrah saja. Lalu tiba di Mekah dia umrah, tawaf, sa'i, mencukur, itu pakai pakaian biasa. Lalu dia tinggal di Mekah sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah. Maka dia tidak ada pakai ihram lagi. Ihramnya cuma sampai umrah saja sehari aja kan. Setelah itu bersenang-senanglah dia
boleh berhubungan sama istri pakai pakaian biasa. Baru nanti tanggal 8 Zulhijjah pakai kain ihram kembali. Itu. Dan dari hotel tempat dia menginap, mandi apa semua pakai kain ihram, lalu solat. Setelah itu berniat, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku berniat untuk haji. Awal datang dia umrah, sekarang tanggal 8 baru mulai haji, maka haji seperti ini namanya haji tamattu. Jadi umrah dulu baru haji. Tamattu itu bersenang-senang. Kena antar ketika dia masuk setelah umrah, bersenang-senang dia pakai pakaian biasa, tidak ada larangan ihram, tidak ada apa. Maka Pak Ibu sekalian, tapi kapan disebut orang umrahnya itu haji tamattu? Apabila umrah yang dilakukannya itu umrah di bulan haji. Kapan terhitung bulan haji? Tanggal 1 Syawal. Berarti kalau ada orang 1 Syawal berangkat umrah, kemudian selesai umrah dia tinggal tanggal 8 baru haji, tanggal 8 Zulhijjah, sampai nanti selesai dia haji atau wada, maka Bapak Ibu orang seperti ini namanya haji tamattu. Tapi kalau dia di akhir Ramadan berangkat umrah, tanggal 27 Ramadan berangkat umrah, setelah itu tahallul apa semua kayak biasa, tinggal dia sampai Zulhijjah, tanggal 8 Zulhijjah baru dia berniat haji. Apa macam jenis haji orang seperti ini? Orang seperti ini tidak terhitung hajinya sebagai haji tamattu, tapi hajinya haji ifrad saja. Apa masalahnya? Karena umrahnya di luar bulan haji. Itu tuh maksudnya Bapak Ibu, Syawal ini adalah bulan haji. Artinya apa? Awal startnya niat haji sah, tanggal 1 Syawal. Kemudian berakhirnya niat haji ini sah tanggal 10 Zulhijjah. Berarti tenggang waktu haji itu, niat haji itu cuma 2 bulan 10 hari. Apa maksudnya tanggal 10 Zulhijjah? Tanggal 10 Zulhijjah ini maksudnya begini. Kalau pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 9 ada orang berangkat ke Mekah dengan pesawat pribadi, langsung tembak padang Arafah. Maka tanggal 9 itu kan orang wukuf. Tapi dia ketika sampai di Arafah sudah terbenam matahari. Orang sudah berangkat ke Muzdalifah. Kalau sudah terbenam matahari tanggal 9 itu sudah masuk tanggal 10 malam itu. Dia baru tiba di padang Arafah. Malam itu dia wukuf 1 jam, 2 jam atau setengah jam. Hajinya sah. Sebelum datang waktu subuh. Tapi kalau sudah datang di Arafah, waktu subuh dah masuk, tidak sah lagi. Maka ihramnya menjadi ihram umrah biasa. Jadi batasannya cuma sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dia orang kalau sudah lewat, terlambat dia pergi. Dia rusak pesawatnya di Sri Lanka. Tanggal 10 baru, orang sudah melontar jamrah tanggal 10 dia baru tiba di Arafah. Haji dia itu? Nah, kenapa? Waktu sudah selesai. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian, bahwa apa? Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah itu adalah jadwal yang Allah tetapkan untuk haji. Itu maksudnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara jadwal yang untuk bulan Syawal ini ada amalan khusus yang Allah jadwalkan untuk kita, dan ini adalah rahmat kasih sayang Allah. Allah memberi hadiah untuk kita. Apa itu? Ada namanya puasa 6 Syawal. Ini puasa khusus Bapak Ibu. Maka kan tidak ada puasa 6 Rabiul Awal, kan tidak ada. 6 hari Rabiul Tsani. Ini hanya ada di bulan Syawal. Maka puasa ini kalau dilakukan di luar bulan Syawal, tidaklah dianggap sebagai puasa Syawal. Dan puasa 6 Syawal ini puasa istimewa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Bapak Ibu kan mendengar ada nama sahabat Abu Ayyub Al-Ansari.
Sahabat ini adalah sahabat yang mendapat kemuliaan dari Allah, kehormatan menjamu Rasulullah SAW. Allah pilih Abu Ayyub Al-Ansari tempat singgahnya Rasulullah ketika pertama hijrah ke Madinah. Rasulullah punya rumah. Nginaplah di rumah Abu Ayyub. Semua orang berebut-rebut untuk mengajak Rasulullah supaya tinggal di rumahnya. Karena itu kehormatan luar biasa. Ada kehormatan menjamu manusia yang paling mulia di dunia ini. Bapak Ibu, di rumah. Itulah Abu Ayyub. Abu Ayyub ini meriwayatkan dari Rasulullah sebuah hadis. Hadis itulah yang kita baca tadi. Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa selama Ramadan, kemudian dia iringi puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari 6 Syawal. Maka apa kata Rasulullah? Maka Allah berikan ganjaran untuknya pahala puasa selama setahun. Dikasiyamid dahri, setahun. Di dalam hadis Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga hadis sahih, diuraikan oleh Rasulullah apa maksudnya pahala setahun. Ramadan tambah 6 Syawal itu sama dengan pahala setahun. Maka Sauban meriwayatkan Rasulullah bersabda, puasa Ramadan selama 30 hari itu, setiap hari itu sama dengan 10. Berarti apa? 10 kali 3, 300. Berarti puasa Ramadan selama 1 bulan itu sama dengan puasa 10 bulan. Ditambah 6 Syawal, setiap hari Syawal itu sama dengan 10. 10 kali 6 berapa? 60. 60 berapa bulan? 2 bulan. Berarti 10 tambah 2 bulan, 12. Lengkaplah puasa setahun. Silakan azan dulu, nanti kita sambung sedikit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita sambung. Jadi hikmah dari puasa 6 Syawal ini, Rasulullah sebutkan, Allah ingin memberikan kepada kita pahala puasa Ramadan selama setahun. Sebulan kita puasa, tapi Allah kepengen ngasih setahun. Tapi lakukan usaha. Kan Allah berikan sebabnya itu kan. Lakukan, tambah 6 hari lagi. Maka siapa yang mau nambah 6 hari, dapatlah pahala puasa Ramadan. Itu Bapak Ibu ya. Bukan puasa setahun itu, pahala puasa sunat setahun, enggak. Puasa Ramadan. Karena Rasulullah hubungkan puasa 6 Syawal itu dengan puasa Ramadan. Dengan puasa pahala Ramadan. Kan solat kita ini, kita 5 waktu solat, pahala berapa solat dapat kita? Ini 1 Isya, ini 10 ini. Berarti 5 kali solat 50. Sama 50 kali solat pahalanya. Dan itu pahala fardu semuanya, bukan pahala sunat. Pahala fardu itu luar biasa. Begitu juga puasa. Puasa itu kan 1 bulan. 1 hari itu sama dengan 10 hari puasa Ramadan. Begitulah karunia Allah, rahmat Allah kepada kita. Kemudian kan tinggal 10 cuma, atau 10 bulan. Maka tambah 6. Oleh kerana itu tambah 6 itu lengkaplah puasa Bapak Ibu sekalian. Pahala puasa Ramadan setahun. Oleh kerana itu, bagi kita yang sudah puasa 6, alhamdulillah. Ya. Tinggal doa supaya terima ya Allah. Barang siapa yang belum, waktu 2-3 hari, tolong jangan itu lengah. Nanti kena tidak lihat bulan, sudah Zulqa'dah nanti, baru ingat. Lewat itu nanti. Kita hari ini tanggal 12 Syawal ya. 12 kayaknya ini. Jadi Bapak Ibu baru 12, masih ada waktu ini. Kemudian para ulama memang berbeda pendapat. Afdalnya puasa 6 Syawal ini kapan? Apakah afdalnya itu setelah Idul Fitri langsung, atau diundur ke tengah, atau ke akhir? Di sini Bapak Ibu, pertama seluruh ulama mengatakan boleh.
Semuanya. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting jangan lewat bulan Syawal. Kemudian afdalnya, jadi mereka berbeda cuma afdalnya saja. Menurut kalau mazhab Syafi'iyah, Syafi'iyah kita mazhab kita Indonesia ini, itu afdalnya setelah Idul Fitri. Jadi tanggal 2 itu langsung. Kemudian afdalnya berturut-turut. Maka itulah orang-orang Syafi'iyah. Puasanya setelah Idul Fitri itu langsung dia puasa. Tanggal 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sampai tanggal 7 Syawal itu dia puasa. Tidak berhenti itu. Maka tidak sempat mereka Idul Fitri. Itu jadi masalah. Jadi dari dulu begitu Bapak Ibu. Di mana-mana itu. Untuk mazhab Syafi'i khususnya. Kena afdalnya. Orang-orang tua kita memilih puasa tanggal 2. Padahal hari Idul Fitri itu susah kita merayakan. Karena ada pula sunatnya. Disunatkan Rasulullah SAW, bayangkan. Rasulullah itu keluar dari etikapnya 10 terakhir Ramadan itu kapan? Setelah sholat subuh. Sholat subuh Idul Fitri itu baru dia keluar dari etikapnya. Kenapa? Karena hari Idul Fitri itu, malam Idul Fitri itu disunatkan kita untuk tidak tidur. Tapi dihidupkan malam Idul Fitri itu dengan ibadah, yaitu memperbanyak takbir. Kalau bisa sampai subuh. Takbir di rumah, di masjid, di jalan dimarakkan. Maka jangan tidak tidur. Nanti pagi subuh, setelah subuh siap-siap sholat Idul Fitri. Kira-kira setelah sholat itu gimana itu? Tadi malam tidak tidur? Pulang-pulang itu kan puyeng kepala itu. Maka saya tradisi di Saudi, saya 15 tahun saya di sana. Kalau setelah sholat Idul Fitri itu Pak, jalan itu tidak ada orang lagi itu. Maka tidak ada orang kunjung-kunjung setelah sholat itu tidak ada. Kapan baru hidup nanti? Setelah asar. Itu baru mulai. Karena orang pada tidur semua. Capek. Sudah lelah dari itikaf. Yang itikaf, lelah dari puasa selama sebulan. Tambah lagi malam Idul Fitrinya takbir menghidupkan. Itu kapan mereka? Maka sampai sore tidak semua. Kalau sudah malam, dulu tidak ada lampu Pak. Sekarang ada listrik. Kemana bersilaturahim malam-malam ke rumah orang? Kenapa Idul Fitrinya? Besoknya sudah mulai puasa lagi. Maka puasa selama 6 hari. Setelah 6 hari tanggal 8, barulah orang-orang Syafi'iyah biasanya merayakan Idul Fitri itu lebih meriah. Jadi mereka tunda maka macam-macam mereka buat. Kalau di Jawa itu namanya Hari Raya Ketupat namanya. Itu baru setelah Syawal. Tradisi dia macam dan tradisi dan lain. Di Bangkinang ada Hari Raya Ziarah namanya. Hari Raya 6 katanya. Oleh sebagian orang dikiranya orang Bangkinang itu buat Hari Raya baru. Orang Bangkinang ini buat bid'ah dia katanya. Bapak Ibu, itu tidak membuat bid'ah. Itu Hari Raya 6 yang mereka rayakan itu sebagai perpanjangan daripada Hari Raya Idul. Karena di hari Idul Fitri mereka tidak sempat baru merayakan. Maka mereka buat lemang, buat macam-macam itu baru di tanggal 8 itu. Dan mereka isi Hari Raya itu bukan hanya bersilaturahim dengan orang yang hidup, tapi juga bersilaturahim dengan orang yang sudah mati, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur itu kan dianjurkan. Maka orang-orang tua, keluarga-keluarga yang sudah meninggal, mereka ingat ziarah kubur, didoakan, memberi salam kepada mereka, apa semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah tradisi, ya kan, itu tradisi masyarakat membuat budaya-budaya seperti itu, dan itu bukan membuat hari raya baru. Maka kalau orang Bangkinang ditanya, berapa hari raya dalam Islam? Mereka bilang 3. Berapa? Pasti 2. Hari raya itu coba Idul Fitri 1. Ada mereka mengatakan hari raya 6. Tapi ada orang-orang enak aja menuding orang Bangkinang buat hari raya baru katanya. Mana pula ada buat hari raya baru? Karena mereka Syafi'iyah tak sempat di Idul Fitri itu di hari, karena besok mereka puasa. Maka mereka rayakanlah di tanggal 8 setelah selesai
puasa 6 Syawal. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu hikmah dari puasa 6 Syawal ini, di samping Allah untuk memberikan kepada kita pahala puasa Ramadan full selama setahun, juga Allah dengan puasa 6 Syawal menutupi kekurangan-kekurangan puasa Ramadan sebagai penombok. Karena kaedah itu, ibadah-ibadah sunat di samping wajib itu disyariatkan untuk menombok kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah wajib kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau tidak kemarin belum, maka tidak ada masalah. Dan dia lapang sekali. Bisa dikerjakan harinya berturut-turut, bisa dipisah-pisah. Bisa Bapak Ibu kerjakan dia Senin Kamis, nanti sambil niat puasa Senin Kamis juga puasa 6 Syawal. Tidak ada masalah. Cuman kalau bisa dalam masalah qada, jangan digabung dengan qada. Kalau waktunya lapang, qada dulu. Maka disyariatkan mengqada dulu. Qada dulu, bayar utang dulu. Apalagi dalam hadis itu baru dapat puasa setahun barang siapa yang puasa seluruh Ramadan. Tapi kalau kemarin punya utang 15 hari, berarti belum lunaskan dulu selama Ramadan. Maka dalam Al-Quran itu walitukmilul iddata, sempurnakan hitungan dulu. Baru 15 hari kemarin, sampai sempurnakan dulu. Setelah bayar utang, baru bayar 6 Syawal. Tapi Pak Ustaz, saya ini sudah sampai hari ini sakit-sakit tidak bisa puasa. Saya kemarin 15 hari tak puasa. Kalau saya qada ini selesai Syawal tidak dapat saya 6 hari. Berarti tidak punya kesempatan lagi, karena kalau dia mengqada untuk puasa 6 hari. Bagaimana? Maka di sini kebanyakan ulama berfatwa dahulukan puasa 6 Syawal dulu. Kalau seandainya tidak memungkinkan qada dengan 6 Syawal di bulan Syawal. Kalau dia memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, maka utamakan dulu 6 Syawal, baru setelah itu qada. Kenapa? Karena 6 Syawal ini waktunya sempit. Berakhir dengan berakhirnya Syawal. Sedangkan yang namanya qada itu waktunya luas. Maka Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, saya punya utang puasa tahun lalu dan saya baru bayar di bulan Sya'ban karena sibuknya saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Aisyah kapan dibayar utangnya? Di bulan Sya'ban tahun depan. Kan lama itu. Berarti diakhirkannya qada. Bapak Ibu, lalu kita bilang bahwa Aisyah tidak puasa 6 Syawal. Aisyah tidak puasa Arafah. Aisyah tidak puasa Asyura, Senin Kamis. Aisyah adalah sahabiyah, istri Rasulullah yang sangat ketat dengan sunnah Rasulullah. Asal ada ibadah, kalau dia tak dapat, minta dengan Rasulullah. Maka ketika dia haji, Rasulullah, orang semua pulang dengan haji dan umrah, saya cuma dengan haji saja. Maka apa kata Rasulullah? Tunjuk seorang sahabat, kamu dampingi Aisyah ke Tan'im, suruh dia umrah dari sana. Maka di Tan'im itu ada masjid, sekarang namanya Masjid Aisyah. Kenapa diberi namanya Masjid Aisyah? Karena Aisyah lah yang pertama pakai kain ihram, niat ihram umrah dari sana. Dilihat pula sahabat laki-laki dengan Rasulullah masuk Ka'bah. Semua orang solat dalam Ka'bah, laki-laki. Tak boleh Rasulullah perempuan masuk. Karena nanti takut nanti susah kan berdesak-desakan di dalamnya. Maka Rasulullah perempuan tak masuk. Aisyah protes. Ya Rasulullah, kami juga kepengen. Minta kami, saya pengen solat juga. Diambil tangan Rasulullah sini. Ditaruhlah Aisyah di dalam hijr Ismail itu. Kamu solat di sini. Solat di sini sama dengan solat dalam Ka'bah. Ini saya menggambarkan bahwa Aisyah itu, yang sunat-sunat itu dia kepengen sekali dia melakukan. Sekarang qada diakhirkannya di bulan Sya'ban, berarti apa? Seluruh puasa sunat juga dia lakukan. Berarti apa? Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan kalau waktunya sempit, maka tidak ada masalah, didahulukan puasa 6 Syawal, baru nanti qada, karena qada itu waktunya
lapang. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya kita jangan lupa, jangan lengah. Rugi sekali kalau kita, ini rahmat Allah, sayang Allah kepada kita. Sekarang mau kita atau tidak, Allah sebenarnya bisa memberikan kepada kita semuanya, tetapi apa? Mana usaha kita? Maka kita harus tunjukkan usaha kita. Cuma 6 hari untuk mendapatkan pahala puasa Ramadan selama setahun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.